Alia, seorang gadis miskin yang tinggal di sebuah kampung kecil, menjalani hidup penuh perjuangan demi merawat ibunya yang sakit keras. Setiap hari, ia bekerja serabutan, menahan lapar demi membeli obat. Suatu hari, seorang pria kaya bernama Tuan Darmawan datang ke kampung mereka dan menawarkan pekerjaan tak biasa. Alia hanya perlu menemaninya selama beberapa bulan untuk membantunya menyelesaikan urusan pribadi dengan bayaran fantastis. Awalnya curiga, Alia akhirnya menerima. Dalam perjalanan itu, Alia tidak hanya belajar tentang kehidupan yang lebih luas, tapi juga menghadapi dilema batin, terutama ketika tahu bahwa pria itu menyimpan rahasia masa lalu yang terkait erat dengan ibunya. Ketika kebenaran terungkap, bahwa Darmawan adalah sahabat masa kecil ibunya yang pernah mengecewakan dan meninggalkannya, Alia harus memutuskan, memaafkan dan membuka lembaran baru, atau membiarkan luka lama tetap berdarah. Mentari pagi menyelinap masuk lewat celah-celah atap seng yang mulai keropos. Rumah itu berdiri seadanya, dengan dinding dari papan lapuk dan lantai tanah yang dingin setiap diinjak. Di dalamnya, Alia tengah sibuk menyiapkan air hangat dalam panci kecil yang nyaris gosong seluruh sisinya. Alia. Suara lirih itu datang dari bilik kecil di pojok rumah. Alia segera berlari menghampiri ibunya, Bu Rukiah, yang terbaring lemah di atas tikar tipis. Wajahnya pucat, napasnya pendek-pendek. Sudah 3 hari ibunya demam dan belum sempat diperiksa ke puskesmas karena mereka tak punya cukup uang. Bahkan untuk membeli obat warung pun Alia harus menahan lapar 2 hari. "Iya, Bu. Ini Alia bawain air hangat, ya," katanya sambil mengusap kening sang ibu yang mulai dingin keringat. Alia baru berusia 17 tahun, tapi beban hidup membuatnya tampak lebih dewasa dari usianya. Sejak ayahnya meninggal 5 tahun lalu, ia tumbuh sebagai tulang punggung keluarga. Sekolah pun ditinggalkannya agar bisa bekerja membantu ibunya. Kadang ia menjadi buruh cuci, kadang ikut panen di sawah tetangga, dan di hari-hari paling beruntung, ia ditawari bantu-bantu di warung untuk sekadar dapat sepiring nasi. Hari ini, seperti biasa, Alia berniat pergi ke pasar untuk menawarkan tenaganya. Ia menyambar keranjang plastik kecil dan menyelipkan selembar uang 1.000 di saku bajunya, satu-satunya yang ia punya untuk hari itu. "Bu, Alia pergi dulu ya. Kalau ada apa-apa, panggil tetangga kita, Bu Sri." "Alia titip ibu dulu," ucapnya sambil mengecup tangan ibunya. Bu Rukiah hanya bisa mengangguk pelan. Matanya berkaca-kaca melihat putri semata wayangnya terus berjuang sendirian. Pagi itu pasar tak terlalu ramai. Beberapa pedagang sayur sudah membuka lapak, dan para ibu rumah tangga sibuk menawar harga. Alia berdiri di sudut pasar, berharap ada yang membutuhkan bantuannya. "Yuk, bantu angkatin, Dek," suara seorang ibu terdengar dari kejauhan. Alia segera menghampiri dan tanpa banyak bicara langsung memanggul beberapa karung sayur. Tubuhnya mungil, tapi kekuatan dan tekadnya tak bisa diremehkan. Keringat menetes di pelipis, namun senyumnya tak pernah hilang. Setelah selesai, si ibu memberinya uang 2.000 rupiah. "Terima kasih ya Alia. Kamu anak baik." Alia membungkuk hormat. "Sama-sama, Bu. Semoga dagangannya laris." Baru saja hendak kembali, sebuah mobil mewah berhenti di pinggir pasar. Mobil itu mengundang perhatian banyak orang, terutama karena yang turun adalah pria tua berpenampilan rapi dan berwibawa. Dia mengenakan jas abu-abu, dengan rambut sedikit memutih dan tongkat di tangan kirinya. Warga mulai berbisik, bertanya-tanya siapa pria itu. Tapi pria itu tampak menatap sekeliling, seperti mencari seseorang. Alia pun tak terlalu memperhatikannya. Ia kembali berjalan ke arah jalan setapak menuju kampung, namun langkahnya terhenti ketika mendengar suara berat itu memanggil. "Maaf, Nak, kamu tinggal di kampung seberang pasar ini?" Alia menoleh. "Iya, Pak. Memangnya kenapa?" "Boleh saya tanya, apa kamu kenal dengan seorang perempuan bernama Rukiah?" Alia kaget. "Bu Rukiah, itu ibu saya." Pria itu terdiam. Sesaat, wajahnya berubah, seperti memikul beban berat. "Kalau begitu, kamu pasti Alia."
Alia makin bingung. Iya, tapi Bapak siapa? Kok tahu nama saya dan Ibu? Pria itu menatap Alia dalam-dalam. Nama saya Darmawan. Saya teman lama. Dari masa lalu ibumu. Maaf kalau ini mengejutkan. Alia tak langsung percaya. Dunia ini penuh dengan penipu dan pembohong, pikirnya. Tapi ada sesuatu di mata pria itu, sedih, tulus, dan dalam, yang membuatnya tak bisa berpaling. Maaf Pak, ibu saya sedang sakit. Saya harus pulang. Justru itu, Alia. Saya ingin membantu. Kalau kamu izinkan, saya bisa bantu bawa ibumu berobat. Tapi saya punya satu permintaan. Alia menegang. Permintaan? Ikutlah dengan saya untuk beberapa waktu. Temani saya dalam perjalanan pribadi. Saya akan bayar lebih dari cukup untuk biaya pengobatan ibumu. Alia diam. Ia tak tahu harus menjawab apa. Hatinya menolak tawaran aneh dari orang asing. Tapi bayangan wajah ibunya yang pucat kembali membayang. Kenapa saya? Tanyanya lirih. Karena hanya kamu yang bisa membantu saya menebus sesuatu yang belum pernah saya selesaikan. Alia masih berdiri di depan pria itu, Darmawan, dengan dada berdegup kencang. Semua ini terasa seperti mimpi aneh yang mendadak menyusup ke dalam hari-hari suramnya. Seumur hidup, belum pernah ada yang datang dengan tawaran sebesar itu. Terlebih lagi dari orang yang mengaku mengenal ibunya. Kenapa harus saya, Pak? Tanya Alia sekali lagi. Suaranya pelan tapi tegas. Darmawan menatapnya, lalu menghela napas panjang. Karena saya pernah punya janji yang belum saya tepati pada ibumu. Saya pernah berjanji akan menjaga keluarganya kalau suatu saat dia membutuhkan. Alia mengerutkan kening. Tapi ibu nggak pernah cerita soal bapak. Dan itu wajar. Saya bukan kenangan yang ingin dia simpan, Alia. Tapi saya datang bukan untuk mengungkit masa lalu. Saya hanya ingin menebusnya. Darmawan merogoh saku dalam jasnya, mengambil sebuah kartu nama dan memberikannya kepada Alia. Di sana tertulis, Darmawan Atmaja, Direktur PT Sumber Sejahtera Group. Alia melirik tulisan itu. Antara percaya dan tidak, ia tahu nama itu. Pernah terdengar di berita. Seorang milioner, pemilik banyak perusahaan. Tapi kenapa dia bisa berada di pasar kecil seperti ini? Berikan saja ini pada ibumu. Jika dia ingat saya, mungkin hatinya akan terbuka. Ujar Darmawan pelan. Dan tawaran saya masih berlaku. Saya butuh seorang yang bisa menemani saya beberapa waktu ke depan. Tidak banyak tugasnya. Hanya menjadi teman bicara. Teman bicara? Ulang Alia heran. Ya, saya sudah terlalu lama hidup sendiri, Alia. Dikelilingi banyak orang, tapi tetap merasa sepi. Mungkin ini kesempatan saya untuk tidak merasa kosong lagi. Alia tak menjawab. Ia hanya menggenggam kartu nama itu erat-erat dan pamit pulang dengan pikiran penuh tanya. Di rumah, Bu Rukiah masih terbaring lemah. Ketika Alia menyuapinya bubur sisa kemarin, ia memberanikan diri membuka pembicaraan. Bu, Ibu pernah kenal seseorang bernama Darmawan Atmaja? Bu Rukiah mendadak terdiam. Tangannya yang semula lemah tiba-tiba menggenggam ujung selimut. Kenapa kamu nanya orang itu, Nak? Alia menunjukkan kartu nama yang tadi diberikan. Dia nyari ibu. Katanya, dia teman lama ibu. Dia juga bilang, dia ingin membantu kita. Bu Rukiah menatap kartu itu lama sekali. Matanya berkaca-kaca, seperti menahan sesuatu yang sudah bertahun-tahun dipendam. Darmawan, dia bukan cuma teman lama, Alia. Dulu dia orang yang pernah ibu percaya, tapi juga orang yang ibu tinggalkan karena keadaan. Alia tak menyangka, maksud ibu yang meninggalkan dia? Ibu nggak punya pilihan waktu itu. Suara Bu Rukiah mulai parau. Darmawan bukan dari dunia kita. Waktu itu dia masih muda, anak orang kaya yang nekat dekat sama ibu. Tapi keluarga dia menolak mentah-mentah. Ibu pergi, supaya dia bisa hidup tenang. Alia tak tahu harus berkata apa. Dunia yang selama ini ia kira hanya berisi penderitaan dan kesederhanaan, ternyata menyimpan cerita cinta yang tak pernah ia dengar.
Sekarang dia datang, Bu. Katanya ingin menebus semuanya. Dia juga nawarin pekerjaan untuk Alia. Bu Rukiah menatap Alia dalam-dalam. Apa kamu percaya dia tulus? Alia terdiam. Aku nggak tahu, Bu. Tapi aku tahu satu hal. Kita butuh bantuan. Malam itu Alia tak bisa tidur. Kepalanya penuh dengan pertimbangan dan kemungkinan. Ia tahu menerima tawaran Darmawan berarti masuk ke dunia yang sama sekali asing. Tapi menolaknya juga berarti menolak kesempatan langka, kesempatan yang mungkin tak akan datang dua kali. Dan di tengah malam yang sunyi, ia menatap langit-langit rumah yang bolong dan berbisik, Tuhan, jika ini jalanku, tolong bimbing aku. Keesokan paginya, Alia kembali ke pasar, menanti pria yang mungkin sudah pergi. Tapi belum lama ia duduk di bangku warung, mobil mewah itu kembali muncul. Dari dalam, Darmawan keluar dengan ekspresi tenang, namun penuh harap. Alia berdiri pelan dan mendekat. Pak, Darmawan tersenyum kecil. Apa keputusanmu? Alia menelan ludah. Saya akan ikut, tapi dengan satu syarat. Apa itu? Saya tetap bisa pulang sesekali untuk lihat ibu. Dan saya ingin semua bantuan untuk pengobatan ibu diberikan langsung ke tangan ibu, bukan saya. Darmawan tersenyum, kali ini lebih lebar. Itu syarat yang sangat bijak. Saya setuju. Alia mengangguk. Ia tahu langkah pertama telah ia ambil. Dan walau jalannya belum terlihat jelas, ia percaya ada harapan baru yang menanti di depan. Perjalanan dari kampung kecil menuju kota besar bukan hal yang mudah bagi Alia. Matanya tak pernah lepas dari jendela mobil. Bangunan-bangunan tinggi, suara klakson kendaraan, dan gemerlap lampu jalanan membuatnya merasa seperti tersesat di dunia lain. Darmawan duduk di kursi belakang bersamanya tak banyak bicara. Hanya sesekali menatap keluar jendela, seolah memikirkan sesuatu yang jauh. Pak, Alia memberanikan diri bicara. Saya ini bukan siapa-siapa, nggak sekolah tinggi, nggak punya pengalaman. Kenapa Bapak percaya sama saya? Darmawan tersenyum, tipis. Karena kamu punya sesuatu yang tidak dimiliki semua orang. Apa itu? Ketulusan. Alia diam. Ia tak terbiasa dipuji, apalagi oleh orang sekelas Darmawan. Sesampainya di rumah besar milik Darmawan, Alia terpaku. Bangunan itu luas, penuh kaca dan tanaman hijau. Tapi anehnya, terasa sepi. Tak ada suara anak-anak, tak ada suara tawa. Hanya bunyi angin dan dedaunan yang bergesekan pelan. Silakan masuk. Ini rumahmu juga sekarang, ujar Darmawan. Alia melangkah masuk dengan hati ragu. Langkah kakinya bergema di lantai marmer. Di sudut ruang tamu, ada sebuah piano tua. Alia menatapnya lama, entah kenapa benda itu seperti menyimpan cerita. Seorang wanita paruh baya muncul dari lorong. Tuan, kamar tamunya sudah siap. Darmawan mengangguk. Alia, ini Bu Rini, dia yang biasa mengurus rumah ini. Kamu bisa tanya apa saja padanya. Alia tersenyum kecil dan memberi salam sopan. Malam itu, Alia duduk di pinggir ranjang empuk yang terlalu besar baginya. Tangannya masih memegang foto ibu yang ia bawa dari rumah. Ia memejamkan mata, berdoa dalam hati. Semoga semua ini bukan jebakan, bukan mimpi buruk yang akan berakhir dengan penyesalan. Beberapa hari berlalu, tugas Alia tak pernah berat. Ia hanya menemani Darmawan makan, mengobrol, atau sekadar duduk bersama di teras belakang. Tapi ada yang ganjil. Alia merasa Darmawan menyimpan sesuatu yang belum diungkapkan. Bapak sering bengong akhir-akhir ini, ujar Alia suatu sore, saat mereka duduk bersama menikmati teh. Darmawan tersenyum. Kamu jeli juga ya? Saya cuma peduli. Kalau ada yang Bapak pikirkan, siapa tahu saya bisa bantu. Darmawan menatap langit senja. Kamu tahu, Alia, hidup ini aneh. Kita bisa punya segalanya, tapi merasa hampa. Bisa punya rumah sebesar ini, tapi tetap merasa sendiri. Alia hanya mendengarkan. Aku pernah punya seseorang yang sangat berarti, Alia. Tapi aku kehilangan dia.
Dan sejak itu, hidupku berubah. Alia menunduk. Apakah itu ibu saya? Darmawan menoleh cepat. Ada keterkejutan di matanya, tapi ia segera meredamnya. Ya, Rukiah adalah seseorang yang sangat berarti. Tapi aku tak pernah memperjuangkannya dengan benar. Sekarang, aku cuma ingin menebus kesalahan. Alia mengangguk pelan, tak berani menggali lebih dalam. Tapi hatinya perlahan menghangat. Ia mulai memahami sisi lain dari pria ini. Bukan hanya seorang milioner, tapi juga manusia yang pernah terluka. Suatu hari, Alia mendapatkan kabar dari Bu Rini bahwa seseorang datang untuk mengantarkan hasil pemeriksaan ibunya. Ia berlari keluar, dan di sana berdiri seorang pria dengan map coklat di tangannya. Ini dari rumah sakit. Pengobatan ibumu sudah dijadwalkan minggu depan, kata pria itu. Alia membuka mapnya, lalu menahan napas. Biayanya sangat mahal, tapi semuanya sudah lunas, dibayar penuh. Ia menggenggam map itu erat-erat, menahan air mata. Terima kasih ya Allah. Malam itu, Alia menghampiri Darmawan. Ia membawa satu mangkuk kecil sup hangat yang ia masak sendiri. Bapak, belum makan malam kan? Saya masak sendiri. Nggak enak sih, tapi mudah-mudahan cukup buat ngisi perut. Darmawan terdiam sesaat, lalu tertawa kecil. Dulu ibumu juga suka bilang begitu. Mereka makan bersama, dalam diam yang nyaman, dalam hangatnya perasaan yang tumbuh pelan-pelan. Tidak ada kata cinta, tidak ada janji manis. Tapi Alia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kedamaian. Dan malam itu, saat semua lampu dimatikan dan rumah besar itu tertidur, Alia berdiri di jendela kamarnya, memandangi bulan yang bundar sempurna. Mungkin ini bukan mimpi buruk, gumamnya. Mungkin ini awal dari sesuatu yang baik. Sudah seminggu Alia tinggal di rumah besar milik Darmawan. Rutinitasnya mulai terasa biasa. Bangun pagi, membantu menyiapkan sarapan, menemani Darmawan berbincang, dan kadang ikut berjalan-jalan di taman belakang rumah. Tapi satu hal yang terus mengganjal pikirannya. Siapa sebenarnya Darmawan bagi ibunya? Malam itu, ketika Darmawan tertidur di kursi malas dengan buku di pangkuan, Alia berdiri di depan piano tua yang sudah lama tidak dimainkan. Ia menatapnya dengan rasa penasaran yang mendalam. Di permukaannya, ada ukiran nama R.N.D. Rukiah dan Darmawan, bisik Alia. Ia mengusap permukaan kayunya, merasa ada kenangan yang tertinggal di situ. Tiba-tiba Bu Rini muncul dari balik pintu. Itu dulu sering dimainkan oleh ibumu. Suaranya lembut sekali, seperti dia sedang bercerita. Alia menoleh cepat. Ibu saya pernah tinggal di sini? Bu Rini tampak kaget. Ia menggigit bibir bawahnya. Maaf, saya tidak seharusnya bilang begitu. Bu, tolong. Saya butuh tahu, pinta Alia dengan suara bergetar. Bu Rini menarik napas panjang, lalu duduk di samping Alia. Waktu ibumu masih muda, dia sering datang ke rumah ini. Dia dan Tuan Darmawan berteman sejak kecil. Bahkan sempat dekat. Alia membisu. Dunia seolah berhenti berputar sejenak. Tapi keadaan berubah. Keluarga Tuan Darmawan menentang hubungan mereka. Katanya, ibumu tidak selevel. Lalu mereka berpisah. Dan sejak saat itu, Tuan Darmawan berubah jadi orang yang pendiam dan tertutup. Alia menelan ludah. Tangannya menggenggam lipatan bajunya sendiri. Ada perasaan marah, bingung, dan sedih yang bercampur jadi satu. Kenapa beliau tidak pernah bilang apa-apa? Tanya Alia pelan. Karena dia merasa bersalah. Dia tidak memperjuangkan ibumu dulu. Dan ketika tahu kondisi kalian sekarang, dia ingin menebus semuanya, meski terlambat. Hari berikutnya, Alia mengunjungi ibunya yang masih dirawat sementara di sebuah klinik yang tak jauh dari kota. Ia duduk di sisi ranjang, menggenggam tangan keriput yang dingin. Ibu, katanya dengan lirih. Apa ibu kenal seseorang bernama Darmawan? Mata ibu terbuka sedikit, terlihat buram tapi penuh makna. Senyum kecil muncul di sudut bibirnya.
Darmawan. Dia dulu lelaki paling baik yang pernah ibu kenal. Tapi hidup membawa kami ke jalan berbeda. Alia merasa ada benang yang selama ini tak terlihat, kini perlahan terurai. Ia menahan air mata yang hendak jatuh. Ibu, sekarang beliau bantu kita. Beliau yang biayai semua pengobatan ibu. Ibu mengangguk lemah. Dia orang baik, tapi dia juga terluka. Sore itu, Alia kembali ke rumah dengan hati penuh pertanyaan. Ia menemukan Darmawan duduk di ruang baca, memandangi foto lama di tangannya. Alia, panggil Darmawan pelan. Aku ingin menunjukkan sesuatu. Alia duduk di depannya. Masih diam. Darmawan menyodorkan foto hitam putih. Dalam foto itu, ada seorang gadis muda dengan senyum yang sangat Alia kenali. Ibunya. Itu Rukiah, katanya. Dan aku adalah pengecut yang membiarkan dia pergi. Alia menggigit bibirnya. Kenapa sekarang, Pak? Kenapa baru sekarang Bapak datang? Darmawan menatapnya. Matanya berkaca-kaca. Karena aku takut. Aku pikir waktuku tak banyak. Dan sebelum semuanya berakhir, aku ingin memperbaiki apa yang bisa aku perbaiki. Keheningan menggantung. Alia perlahan berkata, Bapak tahu siapa saya dari awal, kan? Darmawan mengangguk. Kenapa tidak bilang dari awal? Karena aku tidak ingin kamu merasa dipaksa menerima bantuanku karena masa lalu. Aku ingin kamu percaya bahwa ini murni, karena aku peduli. Alia menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. Malam itu, Alia kembali ke kamarnya. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi langit-langit dengan mata basah. Semua rahasia perlahan terungkap. Dan meski hatinya penuh tanya, ada bagian kecil dalam dirinya yang mulai mengerti bahwa hidup penuh dengan jalan memutar yang aneh, tapi selalu membawa kita pada jawaban, jika kita cukup sabar menunggu. Di luar jendela, bulan menggantung redup di langit. Dan untuk pertama kalinya, Alia berbisik dalam hati. Mungkin ini bukan sekadar balas budi. Mungkin ini awal dari pertemuan yang ditakdirkan. Pagi itu rumah besar milik Darmawan terasa lebih hening dari biasanya. Tak ada suara burung, tak ada derit langkah kaki Bu Rini di lorong. Hanya ada semilir angin yang masuk lewat jendela dan aroma teh melati yang Alia seduh diam-diam di dapur. Alia duduk di taman belakang, memeluk lututnya sendiri sambil memandangi kolam kecil yang tenang. Bayangan percakapan semalam dengan Darmawan masih berputar di kepalanya. Semua terasa begitu rumit. Apakah yang dilakukan Darmawan benar-benar karena tulus, atau hanya perasaan bersalah yang belum selesai? Kalau seseorang ingin menebus masa lalu, apakah itu cukup untuk menghapus luka? Gumamnya lirih. Langkah kaki terdengar mendekat. Darmawan muncul dengan pakaian sederhana dan wajah sedikit pucat. Ia membawa seikat bunga Kamboja yang dipetik dari halaman depan. Aku ingin ke makam ayahmu, ujarnya pelan. Alia menoleh, kaget. Kenapa? Aku ingin minta maaf. Perjalanan ke makam dilakukan dalam diam. Darmawan menyetir sendiri meskipun tangannya bergetar dan matanya berkaca. Alia duduk di sampingnya, sesekali melirik ke wajah pria tua itu. Ada beban besar di wajahnya, seakan setiap kilometer yang mereka tempuh adalah 1 tahun dari masa lalu yang hendak ditebus. Sesampainya di makam, Darmawan turun dengan langkah pelan. Ia berdiri di depan pusara tua yang sederhana. Nama Samsudin terukir di batu nisan. Dia pria baik, ucap Darmawan. Kau beruntung tumbuh bersama ayah seperti dia. Alia diam saja. Ia belum tahu harus berkata apa. Darmawan meletakkan bunga Kamboja di atas pusara, lalu berlutut dan menunduk dalam. Aku minta maaf, Samsudin. Aku mencintai Rukiah, tapi aku terlalu lemah. Dan ketika dia memilihmu, aku tahu dia memilih dengan hati yang utuh. Tapi aku tidak pernah berhenti menyesal. Alia memejamkan mata. Air matanya turun tanpa ia sadari. Kata-kata Darmawan begitu tulus, begitu dalam, dan terasa menyayat. Di detik itu juga, ia sadar bahwa luka masa lalu memang tidak mudah sembuh, tapi pengakuan dan keberanian untuk menghadapi kenyataan jauh lebih berharga daripada terus berpura-pura. Dalam perjalanan pulang,
Alia memecah keheningan. Ibu pernah cerita sedikit tentang masa lalunya. Tapi aku tak pernah menyangka sedalam itu. Darmawan mengangguk. Aku tidak berharap dimaafkan. Aku hanya ingin memastikan kamu dan ibumu tidak merasa sendirian. Alia menatap keluar jendela. Pepohonan bergoyang perlahan, seperti ikut mendengar pembicaraan mereka. Kadang, hidup memang rumit ya, Pak. Kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Tapi, mungkin kita bisa memilih bagaimana menanggapinya. Darmawan tersenyum kecil. Dan kamu sudah memilih dengan bijak, Alia. Malam itu, Alia kembali ke klinik untuk menengok ibunya. Rukiah tampak lebih segar, meskipun masih lemah. Ibu, panggil Alia, sambil duduk di sisi ranjang. Saut ibunya dengan suara pelan. Aku ke makam ayah tadi, sama Pak Darmawan. Rukiah membuka mata perlahan. Ada keterkejutan dan ketenangan sekaligus dalam tatapannya. Kalian sudah bicara? Iya, banyak sekali. Alia tersenyum. Dan aku tahu sekarang, ibu pernah sangat mencintai beliau. Rukiah menarik napas dalam. Aku mencintainya, iya. Tapi hidup tidak selalu memberi kita apa yang kita inginkan. Kadang, cinta juga butuh melepaskan. Alia menggenggam tangan ibunya. Tapi sekarang beliau ingin memperbaiki segalanya. Tidak hanya untuk ibu, tapi juga untuk kita. Rukiah tersenyum lemah. Jika dia tulus, maka maafkanlah dia. Karena memaafkan itu bukan untuk dia, tapi untuk kita sendiri. Di luar kamar, Darmawan berdiri mengintip dari balik pintu. Matanya berkaca-kaca, namun kali ini bukan karena penyesalan, melainkan karena harapan. Ia tahu luka itu belum benar-benar sembuh. Tapi pintu untuk menyembuhkan perlahan mulai terbuka. Dan di dalam rumah kecil itu, perlahan cahaya baru mulai menyelinap masuk, menghangatkan hati-hati yang lama membeku oleh waktu dan kesedihan. Matahari belum sepenuhnya terbit saat Alia mengganti handuk kompres untuk ibunya. Rukiah masih tertidur lelap. Napasnya lebih tenang dibanding hari-hari sebelumnya. Alia bersyukur. Sedikit demi sedikit, ibunya mulai menunjukkan tanda-tanda membaik. Namun, hatinya gelisah. Semalam, Darmawan menitipkan sebuah amplop coklat tebal padanya dan meminta agar dibuka saat ia merasa siap. Hingga pagi ini, amplop itu belum ia sentuh. Sambil menunggu ibunya bangun, Alia membuka jendela kamar dan membiarkan cahaya pagi menyapu ruangan. Suara burung dan aroma tanah basah mengiringi langkahnya saat ia duduk di meja dan akhirnya menatap amplop itu. Pelan-pelan ia membuka. Di dalamnya ada beberapa lembar foto hitam putih yang sudah mulai pudar, surat tangan yang usang, dan satu akta kelahiran. Alia membeku. Tangannya gemetar saat membaca nama yang tertera di akta kelahiran itu. Nama, anak, Alia Nuraini. Nama, ayah, Darmawan Prasetya. Nama, ibu, Rukiah. Apa maksudnya ini? Bisiknya. Sore itu, Darmawan datang dengan wajah tenang, seolah tahu waktunya sudah tiba. Pak, apa ini? Alia menodongkan akta kelahiran dengan mata memerah. Darmawan menarik napas panjang, lalu duduk perlahan di hadapan. Alia, itu bukan kesalahan cetak, Alia. Aku ayah kandungmu. Dunia Alia terasa runtuh. Kenapa baru sekarang? Kenapa selama ini ibu tak pernah bilang? Kenapa bapak muncul setelah semua ini? Suara Alia meninggi, matanya berkaca-kaca. Darmawan menunduk. Waktu itu, aku pengecut. Aku mencintai ibumu, tapi aku tidak berani memperjuangkannya. Setelah dia menikah dengan Samsudin, aku memilih pergi. Tapi aku selalu memantau dari jauh. Aku tahu kamu lahir. Aku tahu kamu tumbuh tanpa kekurangan kasih sayang dari lelaki yang membesarkanmu. Aku tak ingin merusak kebahagiaan kalian. Alia memeluk dirinya sendiri. Tubuhnya bergetar. Campuran marah, sedih, bingung, dan kecewa berbaur jadi satu. Kenapa sekarang? Tanyanya lirih. Karena aku tahu waktuku mungkin tak lama lagi. Aku ingin menebus semuanya. Aku ingin kamu tahu kebenarannya.
dan bahwa sejak dulu aku mencintai kalian dari kejauhan. Malamnya, Alia duduk di samping ibunya yang sudah bangun dan menatap langit-langit dengan tatapan kosong. Ibu tahu semuanya, kan? Rukiah tak menjawab. Butuh waktu sebelum akhirnya ia menatap Alia dengan mata yang basah. Ibu pernah sangat mencintai Darmawan, tapi hidup tak semudah itu. Saat ibu tahu mengandung kamu, dia sudah pergi. Dan Samsudin datang, menikahi ibu, menganggap kamu seperti anaknya sendiri. Ibu pikir, lebih baik kamu tumbuh tanpa tahu luka masa lalu ini. Alia menunduk. Tapi kenyataannya tetap luka, Bu. Rukiah menggenggam tangan anaknya. Mungkin memang, tapi ada luka yang justru membentuk kita menjadi lebih kuat, lebih berani. Ibu hanya ingin kamu hidup tanpa beban dendam masa lalu kami. Di taman belakang, Alia duduk sendiri. Pandangannya kosong. Dalam hati, ia tahu kebenaran memang menyakitkan, tapi bersembunyi darinya lebih menyakitkan lagi. Ia merindukan masa kecil yang damai. Namun sekarang ia tahu, damai itu dibangun di atas rahasia yang dalam. Darmawan muncul, membawa selimut dan secangkir teh. Ia duduk tak jauh dari Alia, memberi ruang tapi tetap hadir. Kalau kamu belum bisa memaafkan, tak apa, katanya. Aku di sini bukan untuk memaksa. Aku hanya ingin kamu tahu. Sejak dulu aku selalu menganggapmu cahaya yang hilang dari hidupku. Alia menatap teh yang mengepul. Hangatnya menyerupai perasaannya saat ini. Pelan-pelan mencoba melembutkan kemarahan yang membeku. Kalau begitu, jangan kemana-mana lagi, katanya akhirnya. Darmawan tersenyum. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, senyum itu bukan senyum pura-pura, tapi penuh harap dan kelegaan. Setelah malam penuh air mata dan pengakuan, pagi datang dengan suasana canggung di rumah kecil itu. Alia masih sulit menatap Darmawan langsung, meski ia tahu amarah dalam dirinya perlahan berubah menjadi kebingungan. Rukiah hanya terdiam, tubuhnya lemah, pikirannya melayang entah kemana. Pengungkapan kemarin jelas menguras semua yang tersisa dari dirinya, baik secara fisik maupun batin. Darmawan, di sisi lain, mencoba menjalani hari dengan diam-diam membantu. Ia membersihkan halaman, memasak, bubur untuk Rukiah, bahkan mencuci pakaian Alia tanpa diminta. Tapi semuanya seperti tak cukup untuk menghapus luka masa lalu. Hari itu hujan turun deras. Langit seolah ikut bersedih. Di dalam rumah, Alia duduk di samping ibunya sambil menyuapi bubur. Tangannya sempat berhenti ketika Rukiah berkata pelan, "Kamu boleh marah pada ibu. Tapi tolong, jangan abaikan dia." Alia terdiam. "Ibu bukan minta kamu langsung terima semuanya," lanjut Rukiah. "Tapi kalau kamu terus membenci, kamu akan jadi orang yang sama seperti dia dulu, takut hadapi kenyataan." Kata-kata itu menampar Alia. Ia sadar, selama ini dia terlalu terjebak dalam emosinya sendiri, hingga lupa bahwa semua orang sedang belajar memperbaiki kesalahan. Sore menjelang, Darmawan duduk di beranda, pandangannya kosong menatap hujan. Alia datang, membawa 2 cangkir teh hangat. "Tehnya manis," katanya, meletakkan 1 cangkir di sebelah Darmawan. "Aku nggak tahu Bapak suka teh tawar atau manis, tapi Ibu selalu bikin manis." Darmawan tersenyum kecil, nyaris tak percaya Alia memulai percakapan. "Aku suka manis," jawabnya lirih. "Mungkin karena hidup saya dulu terlalu hambar." Alia duduk di sampingnya. "Kenapa Bapak nggak pernah menikah?" Darmawan menatap langit. "Karena aku menunggu seseorang, tapi dia memilih orang lain. Setelah itu, aku terlalu sibuk, atau pura-pura sibuk mungkin." Sunyi sejenak, "Alia," katanya kemudian. "Boleh aku jujur soal satu hal lagi?" Alia menoleh, dadanya sedikit sesak. "Sebenarnya, aku mengidap penyakit jantung bawaan, sudah cukup lama. Dokter bilang waktuku nggak banyak, apalagi kalau aku terus menunda operasi." Jantung Alia seolah jatuh ke perut. "Kenapa baru bilang sekarang? Aku nggak mau kasihani diri sendiri. Tapi aku mau kamu tahu, salah satu alasan aku datang, bukan cuma untuk menebus masa lalu, tapi karena aku ingin menghabiskan sisa waktu yang ada dengan keluarga yang seharusnya kumiliki sejak dulu." "Alia,
menunduk, air mata jatuh begitu saja. Malam itu, ia menangis dalam diam. Dilema membayangi pikirannya. Memaafkan lelaki yang telah lama menghilang dan membuka kembali luka lama, atau tetap hidup dalam bayang-bayang dendam yang membusuk. Esok harinya, Alia pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan. Ia menyempatkan diri ke toko obat, membeli vitamin untuk ibunya, dan obat penguat jantung untuk Darmawan, meski belum sepenuhnya yakin dengan keputusannya. Sesampainya di rumah, ia mendapati Darmawan sedang tergeletak di lantai dapur. "Bapak," Alia berteriak, panik. Ia segera berlari dan memeriksa napasnya, lemah namun masih ada. Jantung Darmawan berdebar cepat dan tak teratur. Dengan tangis bercampur gemetar, Alia memanggil tetangga untuk membantu membawanya ke puskesmas terdekat. Di ruang UGD yang sunyi, dokter menyampaikan kabar itu dengan wajah datar. Pak Darmawan butuh dirujuk ke rumah sakit besar secepatnya. Tapi karena beliau menolak perawatan sebelumnya, kondisinya sekarang sangat rentan. Alia hanya bisa mengangguk, tak mampu berkata-kata. Ia duduk di kursi tunggu dengan mata bengkak, menyalahkan dirinya sendiri karena tak lebih cepat percaya, karena terlalu lama menunda pengampunan. Tak lama, perawat datang dan menyerahkan sesuatu yang ditemukan di kantong baju Darmawan, sebuah surat yang belum sempat diberikan. Alia membukanya, perlahan. Tulisan tangan itu masih jelas terbaca. Untuk Alia, jika aku tak sempat bicara lagi, ketahuilah bahwa aku mencintaimu sejak hari pertama aku tahu kamu ada di dunia ini. Aku bodoh karena tidak berjuang dulu. Tapi sekarang, aku hanya ingin kamu hidup bahagia. Jangan jadi seperti aku, yang terus menyesal sampai akhir napasnya. Tangis Alia pecah. Tidak ada yang benar-benar siap kehilangan, terutama ketika baru saja mulai menemukan. Hari itu langit kembali cerah, tapi hati Alia masih mendung. Ia berdiri di sisi tempat tidur rumah sakit, menatap Darmawan yang terbaring lemah dengan alat bantu pernapasan menempel di hidungnya. Tubuh yang dulu terlihat gagah dan berwibawa kini tampak ringkih, seakan waktu dan rasa bersalah telah merobeknya dari dalam. "Bapak," bisiknya pelan. Suara itu membuat Darmawan membuka mata perlahan. Meski pucat dan lemah, ia tersenyum melihat Alia ada di sana. "Kamu datang," katanya pelan, seolah tak percaya bahwa gadis yang dulu memandangnya dingin kini duduk di sisinya. Alia menggenggam tangan Darmawan, kali ini bukan karena kewajiban, tapi karena ketulusan yang tumbuh dari luka yang pelan-pelan mulai sembuh. "Maaf," katanya, "aku terlalu lama marah. Aku terlalu takut membuka hati." Darmawan menoleh perlahan. "Kamu berhak. Tapi sekarang aku tahu," lanjut Alia, suaranya bergetar, "bahwa kita semua pernah salah. Yang penting, kita berani memperbaiki." Darmawan menghela napas, berat. "Kamu lebih dewasa dari aku saat seumur kamu." Alia tersenyum pahit. "Aku dibentuk oleh keadaan, Pak. Tapi ibu selalu bilang, jangan pernah jadi pahit karena dunia, dan sekarang aku ngerti maksudnya." Di rumah kecil mereka, Rukiah menunggu. Ketika Alia pulang sore harinya, ia duduk di teras, menatap langit seperti biasa. "Ibu," kata Alia, duduk di sebelahnya. "Aku mau Bapak tinggal di sini. Kalau nanti dia pulih." Rukiah menoleh, tidak terkejut. "Kamu sudah tahu semuanya?" Alia mengangguk, bahkan lebih dari yang aku kira. Rukiah menarik napas panjang. "Dulu dia memang salah, tapi aku juga. Aku memilih jalan yang kutahu bukan yang terbaik. Tapi satu hal yang ibu yakin, dia tidak pernah benar-benar berhenti peduli. Dia hanya tidak tahu caranya." Alia bersandar di pundak ibunya, dan untuk pertama kalinya sejak kecil, ia merasa keluarganya perlahan utuh kembali, bukan karena sempurna, tapi karena mereka memilih untuk saling memaafkan. Beberapa hari kemudian, Darmawan diperbolehkan pulang. Masih lemah, tapi cukup stabil. Suasana rumah jadi berbeda, lebih hidup. Kadang Alia masih canggung memanggilnya Pak, tapi setidaknya ia tak lagi menghindar. Mereka mulai belajar tertawa,
bercerita, dan memasak bersama. Meski Darmawan lebih sering merusak bumbu ketimbang membantu. Suatu malam, Darmawan mengajak Alia duduk di ruang tengah. Ia menyerahkan sebuah kotak kayu kecil. "Apa ini?" tanya Alia. "Kenangan," jawab Darmawan. Di dalamnya ada surat-surat lama, foto Rukiah muda, dan yang membuat Alia terdiam adalah kalung kecil berbentuk hati dengan ukiran nama Alia di baliknya. "Aku memesannya dulu, saat tahu kamu lahir. Tapi aku nggak pernah punya kesempatan untuk memberikannya." Alia memandangi kalung itu lama. Air matanya menetes, tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena hangatnya cinta yang akhirnya menemukan jalannya. Malam itu, Rukiah, Darmawan, dan Alia makan malam bersama. Bukan dalam keheningan, tapi penuh canda ringan. Seperti keluarga pada umumnya. Dan di luar, bulan menggantung penuh, seolah ikut merayakan kembalinya hati-hati yang pernah terpisah. 3 minggu telah berlalu sejak Darmawan pulang dari rumah sakit. Dalam kurun waktu itu, rumah sederhana mereka yang dulunya sunyi kini dipenuhi tawa. Meski sesekali masih kaku, namun perlahan menjadi hangat. Pagi itu, Alia sedang menyuapi ibunya yang mulai bisa duduk tanpa bantuan. Di sisi lain meja, Darmawan sibuk membaca koran sambil sesekali mencuri pandang ke arah keduanya. "Ibu mau lauk apa hari ini?" tanya Alia ceria. "Yang penting jangan masakan bapakmu itu lagi." "Ya," sahut Rukiah dengan nada menggoda. Tumisannya kemarin kayak air comberan. Mereka semua tertawa, termasuk Darmawan yang pura-pura tersinggung. "Hari ini aku mau belajar bikin sayur asem. Tapi kamu semua harus tahan hidup kalau rasanya gagal lagi," kata Darmawan sambil berdiri dan merenggangkan badan. "Kalau gagal, aku masak mie instan aja, Pak." "Lebih aman," jawab Alia. Geli, mereka tertawa bersama. Tawa yang dulu nyaris tak pernah ada, seperti luka-luka lama mulai dibalut oleh kesabaran dan usaha saling memahami. Sore itu, Darmawan mengajak Alia berjalan ke tanah lapang di dekat rumah. "Aku mau kasih lihat sesuatu," katanya. Alia mengikuti, sambil sesekali menggendong tas kecil berisi obat dan air minum untuk Darmawan. Mereka tiba di sebidang tanah yang belum terbangun, penuh ilalang, tapi memiliki pemandangan langsung ke lembah dan langit terbuka. "Aku beli tanah ini 15 tahun lalu, niatnya dulu buat rumah impian sama ibumu," kata Darmawan pelan. "Tapi takdir bawa kita ke jalan masing-masing. Sekarang aku mau, kalau kamu setuju, tanah ini kita bangun bareng." Alia menatap hamparan itu, lalu menatap wajah ayahnya. "Bangun rumah impian? Bukan buat gaya-gayaan," jawab Darmawan. "Tapi rumah kecil dengan perpustakaan, taman kecil, dan tempat buat ibumu sembuh dengan damai. Dan kamu, kalau mau, bisa kuliah lagi. Atau buka kedai kecil di sini. Aku..." "Siap biayai," Alia tercekat. Air mata pelan menetes. "Kenapa, Pak? Kenapa baru sekarang semua ini datang?" Darmawan menatap langit. "Karena dulu aku terlalu egois. Tapi Allah masih beri aku kesempatan. Dan kamu, Nak, kamu kasih aku harapan itu. Hari-hari selanjutnya dipenuhi rencana." Alia mulai menyusun desain sederhana untuk rumah baru mereka. Tidak megah, tapi nyaman. Rukiah mulai latihan berjalan dengan tongkat bantu. Semangat hidupnya tumbuh kembali. Dan Darmawan, meski tubuhnya tak lagi sekuat dulu, terlihat jauh lebih hidup. Alia pun diam-diam mulai menulis. Ia ingin kisah mereka dikenang. Tentang gadis miskin yang merawat ibunya, tentang lelaki kaya yang kehilangan segalanya, namun akhirnya menemukan kembali keluarga, dan tentang cinta yang tidak harus datang dari kisah sempurna. Suatu malam, ketika angin bertiup sejuk, mereka duduk bertiga di teras. Darmawan membaca buku, Rukiah menyulam, dan Alia menatap bintang. "Alia," panggil Rukiah tiba-tiba. "Ibu senang kamu tidak menyerah waktu itu. Kalau tidak, mungkin sekarang kita tidak seperti ini." Alia tersenyum. "Aku pun gak nyangka, Bu. Allah punya caranya sendiri buat membalik hidup kita." Darmawan menutup bukunya. "Kita nggak bisa kembali ke masa lalu. Tapi kita bisa belajar darinya, supaya masa depan lebih baik."
Malam itu, tak ada dialog panjang. Hanya keheningan yang dipenuhi rasa syukur. Sebuah rumah lama yang kini dipenuhi semangat baru. Dan satu langkah lagi, menuju pengampunan yang utuh. Pagi itu matahari bersinar lebih lembut dari biasanya, seperti tahu bahwa hari ini istimewa. Rumah kecil mereka yang dahulu reot, kini sudah berdiri dengan bentuk baru. Masih sederhana, tapi dengan jendela lebar, teras mungil, dan taman penuh bunga matahari yang ditanam Alia dan ibunya bersama-sama. Alia duduk di bawah pohon Kamboja, memeluk buku catatan yang hampir penuh. Di dalamnya, semua kisah mereka tertulis. Tentang malam-malam sulit tanpa listrik, tentang ibunya yang menangis dalam diam, tentang laki-laki asing yang kini jadi sosok penting dalam hidup mereka. Ia menulis halaman terakhir. Dulu aku pikir harapan itu mahal. Tapi ternyata harapan tumbuh dari hal-hal paling sederhana, dari tangan yang setia mengusap keringat, dari maaf yang diberikan meski hati masih bergetar, dari rumah kecil yang dibangun kembali, bukan hanya dengan uang, tapi dengan cinta. Dan siapa sangka, lelaki kaya yang dulu kukira dingin dan penuh rahasia, ternyata adalah teman masa kecil ibu yang kembali dengan luka dan ingin menebus semuanya. Hari itu juga, mereka berkumpul di ruang tamu yang masih berbau cat tembok. Darmawan menyerahkan sepucuk surat kepada Alia. "Aku mau kamu yang bacain," katanya. "Ini surat terakhir dari masa lalu." Alia membuka kertas yang mulai menguning itu. Tulisan tangan yang kaku namun tegas. "Untuk Rukiah, maaf karena dulu aku pergi tanpa pamit. Aku merasa dunia terlalu kejam dan aku bukan siapa-siapa. Tapi aku selalu ingat matamu yang menyala kalau bicara soal masa depan. Aku tidak pernah benci padamu. Justru aku takut tak bisa jadi pria yang layak untukmu. Hari ini, aku kembali bukan untuk menjelaskan, tapi untuk menebus. Meski sudah terlambat, biarkan aku jadi bagian dari hidupmu dan Alia. Bukan sebagai orang asing, tapi sebagai seseorang yang masih punya sedikit sisa keberanian untuk memperbaiki semuanya." Darmawan seketika. Ruang tamu itu hening. Rukiah menatap Darmawan lama. Tidak ada tangis, tidak ada amarah, hanya air mata bening yang jatuh pelan dari sudut matanya. "Terima kasih sudah kembali," ucapnya akhirnya. "Kamu datang bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai bagian dari kami. Itu cukup." Darmawan menunduk, menahan emosi. Alia memegang tangan ibunya dan ayahnya. Untuk pertama kali mereka bersatu, benar-benar sebagai keluarga. Beberapa bulan kemudian, Alia membuka kedai kecil di samping rumah. Ia menamainya Kedai Cahaya, tempat ngopi, membaca, dan juga pusat kegiatan sosial kecil-kecilan. Semua dari hasil usaha bersama, dari sisa uang Darmawan yang perlahan-lahan ia gunakan untuk hal yang lebih berarti. Ibunya kini sudah bisa berjalan tanpa tongkat. Meski belum sekuat dulu, tapi semangat hidupnya membuat semua sakit terasa ringan, dan Darmawan, pria yang dulu dikelilingi kemewahan kini menemukan makna dalam kesederhanaan. Ia menjadi sukarelawan pengajar di kampung itu, mengajari anak-anak yang dulu tak sempat sekolah. Pada malam yang tenang, Alia kembali duduk di bawah pohon Kamboja, kali ini bersama ibunya dan Darmawan. "Kalau dulu kita tidak bertemu, mungkin hidupku akan terus di lorong gelap," kata Darmawan. Rukiah menoleh, tersenyum. "Kita semua punya masa gelap. Tapi ketika cahaya datang, jangan pernah takut untuk berjalan ke arahnya." Alia memeluk keduanya. Cahaya itu datang bukan dari langit, tapi dari hati orang-orang yang tulus. Dan malam itu, di rumah kecil, yang dulu nyaris roboh, cahaya kehangatan keluarga mengisi setiap sudut. Bukan karena harta, bukan karena darah, tapi karena keberanian untuk memulai kembali tamat.